Mungkin jenengan sakit jelas nih maksud dari pembuatan museum itu di Bedingin Sirah Keteng ini. Monggo. Dari awal itu konsep dari Mbak Lurah itu satu untuk kenangan. Jadi kenangan, jadi misalnya ada warga sini yang sudah akhirnya tidak di sini lagi, sudah tidak punya kerabatnya sudah meninggal, terus sudah berpindah tempat bersama nasibnya semua, kan biasanya udah nggak punya apa-apa di sini. Ya, itu masih punya peninggalan kalau yang kalau orang Jawa biasanya nyebutnya keparabon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Rahayu. Kali ini tim channel Satria Wengker berada di Kabupaten Ponorogo, lebih tepatnya Kecamatan Sambit, Desa Bedingin, Sirah Keteng. Ada yang unik di sini. Di sini terdapat sebuah peninggalan, bukti nyata dari Kerajaan Wengker yang masih tersisa sampai saat ini. Dan yang lebih menariknya, di sini terdapat suatu komunitas, yaitu Ngopi Budaya. Di dalam sudah ada banyak sekali para pelestari budaya, mulai dari Tosan Aji, para pelestari huruf Jawa kuno, para pelestari budaya-budaya di Ponorogo. Untuk lebih mengenal mereka lebih dalam dan mengobati rasa penasaran, ikuti terus perjalanan kami. Mari. Kita sudah bersama Mbah Lurah Bedingin. Di sini juga ada Kang Pri. Kang Pri ini adalah pelestari budaya dan dia membuat sebuah kesenian seperti mewarangka pusaka dan merenovasi atau apa. Jadi Mas Pri ini memang benar-benar pelestari budaya di Ponorogo juga. Nyun sewu Mbah Lurah di derek perso. Di waktu saya kesini, sebenarnya saya untuk melihat peninggalan Sirah Keteng atau situs Sirah Keteng di sini. Nah, tadi ada namanya Mas Eko juga membawa saya ke suatu museum. Terus keluar dari museum yang ada di Desa Bedingin ini, saya dikejutkan lagi dengan adanya komunitas Ngopi Budaya ini. Amargi panjenengan niku lurah teng mriki dados kula badhe nyuwun pirsa dari Ngopi Budaya ini sebenarnya jenengan ingkang wontenaken napa dulur-dulur dugi mriki dhateng panjenengan ngajak Ngopi Budaya untuk melestarikan budaya. Monggo. Iya, ini mungkin sudah satu frekuensi ya Mas ya. Jadi dari kita sendiri pemerintah desa memang kita punya beberapa peninggalan sejarah. Nah, teman-teman dari luar termasuk komunitas pelestari budaya yang terutama dari Tosan Aji ya Mas Waisu itu dan teman-teman datang sini yang ngopi bersama, kita diskusi bersama.
akhirnya ini berkelanjutan. Akhirnya di sini itu enjoy saja. Ya kita ngomong terutama bagaimana pemuda-pemudi itu bisa ada daya tarik lah, ada minat ke cinta budaya, cinta bisa melestarikan budaya lah. Terima kasih Mbak Lurah. Ya, ini saya berikan benang merah yang saya terima dari Mbak Lurah tadi adalah Mbak Lurah ingin memberikan sebuah edukasi budaya, peninggalan sejarah ke masyarakat umum, terlebih ke generasi muda. Iya. Mungkin ini salah satu contoh lurah yang berada di Kabupaten Ponorogo. Ya, siapa tahu lurah-lurah di Ponorogo mungkin bisa lebih seperti Mbah Lurah Bedingen ini. Monggo kita lanjut ke atas lagi, kita coba tanya salah satu dari para pelestari budaya tentang acara ini. Ya, saya Mbah Lurah. Monggo Mas. Kita sudah bersama Pak Eko. Nah, di sini Pak Eko ini sebenarnya langsung tangan kanan dari Mbah Lurah Bedingen sendiri yang mengurusi tentang museum tadi. Kita akan tanya langsung ke Pak Eko. Nyuwun sewu Pak Eko. Museum yang saya lihat tadi itu di situ saya melihat banyak sekali contoh-contoh rumah kuno. Oh, di sini ada ruang tamu, di sini ada ruang tidur, di sini ada dapur yang benar-benar dikonsep inilah tempat tinggal orang dahulu, seperti inilah dari berbagai benda yang berada di situ. Mungkin jenengan saged jelas nih maksud dari pembuatan museum itu di Bedingen Sirah Keteng ini. Monggo. Dari awal itu konsep dari Mbak Lurah itu satu untuk kenangan. Jadi kenangan, jadi misalnya ada warga sini yang sudah akhirnya tidak di sini lagi, sudah tidak punya ibaratnya sudah kerabatnya sudah meninggal, terus sudah berpindah tempat bersama nasibnya semua, kan biasanya udah nggak punya apa-apa di sini. Ya, itu masih punya peninggalan kalau yang kalau orang Jawa biasanya nyebutnya keparabon. Keparabon ya. Nah, keparabon, nah itu bisa pulang ke sini melihat ke museum. Nah, isi museum itu juga kan dari berasal dari sumbangan warga. Oh iya. Jadi dari sumbangan warga, siapa tahu nanti salah satu dari benda itu ada nama kakeknya, atau ada nama buyutnya. Jadi unsur kenangannya di sini. Jadi bisa kembali ke memori lama. Atau misalnya ada orang yang sudah lama nggak kesini, pingin bercerita pada cucunya atau pada anaknya, dulu rumah kakeknya, dulu rumah pendahulunya seperti ini, bekerja di sawah menggunakan alat ini gitu. Kalau sekarang kan udah pakai traktor semua. Nah, di situ ada brujul, ada singkal, ada garu, contoh alat pertanian. Jadi untuk yang dari sisi nostalgianya di situ. Untuk yang dari sisi edukasi, anak-anak yang angkatan baru yang misalnya seumuran SMA ke bawah itu kan sudah jarang sekali melihat yang namanya garu itu bentuk realnya bagaimana. Nah, itu di situ ada. Jadi barang-barang yang biasa digunakan di desa di era-era lama gitu. Nah, dari mulai barang pertanian, ada beberapa barang pertukangan juga, ada beberapa untuk pembuatan genteng yang cetakan genteng lama itu juga ada. Terus rumah yang suasana rumah lama dan suasana dapur lama. Nah, jadi dan tempat ini terbuka untuk siapa saja yang ingin datang. Jadi kita bisa edukasi bersama, jadi belajar bersama dan sama-sama belajar gitu. Oh gitu. Jadi misalnya ada yang punya informasi lebih dalam, nanti kita bisa cantumkan juga di situ. Yang belum pernah tahu tentang ini deskripsinya apa, terus barang ini apa, bisa lihat fisiknya sekalian lihat deskripsi yang sudah ada. Oh iya. Selain itu di sini juga ada Sirah Keteng, arca Sirah Keteng itu sama
dulunya di sini ada prasasti Siraketeng yang sekarang ada di Museum Nasional. Jadi kalau melihat Siraketengnya bisa di sini. Terus ada juga saluran irigasi lama yang batu-batanya masih besar. Oh ya. Jadi kalau untuk kita membuka wawasan tentang sejarah lama yang ada di sini, terus tentang kehidupan alat-alat kehidupan warga desa lama, bisa datang ke sini. Jadi sebagai informasi saja, di sini pernah ada prasasti peninggalan Wengker, Mas ya. Prasastinya itu disebutkan prasasti yang ditulis oleh Jayawarsa. Ya, di situ intinya disebutkan Jayawarsa memberikan tanah perdikan pada Marjaya karena jasanya pada negara. Oh ya. Tapi detail lainnya banyak karena yang di prasasti itu penuh. Jadi depan ada tulisannya, samping kanan, samping kiri, belakang ada tulisannya semua. Saat ini posisinya ada di Museum Nasional. Jadi di Bedingen ini ada peninggalan prasasti yang sekarang sudah berada di Museum Nasional. Nah, itu tadi penjelasan dari Mas Eko. Banyak sekali keakraban dulur-dulur sini. Tadi Mas Paisu, yang di belakang tadi Mas Paisu. Nah, itu Tosanaji itu, murni Tosanaji Mas Paisu, ahlinya ahli itu. Tadi loh yang iklan di belakang tadi. Nah, tapi sekarang udah lari. Matur suwun Mas Eko. Nggih, mugi-mugi pas duluran menika langgeng kayak terus berjalan. Kula piyambak ngertos Bedingen Siraketeng menika nggih rada kaget. Kok kados ngeten. Banyak sekali edukasi budaya dan edukasi tentang apa itu masa lalu, museum, ngopi budaya, peninggalan situs, ada beji atau sendang di sini. Bagi siapa saja yang ingin belajar budaya atau lebih mengenal lagi tentang budaya di tanah Jawa, Siraketeng, kata Mbah Lurah sama Mas Eko tadi, open bagi siapapun. Terima kasih. Terus ditambah lagi dengan kegiatan edukasi budaya seperti peninggalan pusaka. Nah, gambaran kula niku ngeten, iki engko piye budaya iki sing menyangkut dengan keris atau pusaka itu bisa bertahan dan bisa eksis dan bisa memberi edukasi ke kaum muda atau regenerasi. Ada manfaat di luar dari kita yang sudah lebih mengenal dulu, yang benar-benar orang awam, dan di sini sudah ada benar-benar tatanan pakem plek. Ini keris ini gak ngalih, ini bujoyo, ini dibuka setiap misi, Mas. Jadi dalam konteks bukan malam hari seperti ini, Mas. Biasanya kepala-kepala kala ini ada di atas ambang pintu masuk. Kalau kemudian yang tersisa adalah kala sebesar ini, paling tidak bisa dibayangkan seberapa besar pintu yang dijaganya dalam tanda kutip.